Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah idal khalqi iktafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi al-muzawwadina bil birri wa taqwa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada hari ini tanggal 18 April 2020, tepatnya di hari Sabtu, kita masih diberi nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan yang lengkap dengan sarana dan prasarananya. Subhanallah, di tengah kita lagi diuji oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ini dengan COVID-19 atau COVID-19 atau yang terkenal dengan virus corona hari ini, menambah pemikiran kita, iman kita, keyakinan kita agar semakin waspada dan mengambil nilai-nilai yang manfaat dari kejadian ini. Sehubungan dengan itu, perintah Bapak Pimpinan Pondok As-Salam bahwa sunnah yang telah ada jangan sampai tiada. Maka hari ini kami selaku materi diberi amanat oleh beliau untuk menyampaikan tentang rihlah madrasiyah atau school trip, wisata sekolah, yang dalam bahasa Pondok As-Salamnya adalah rihlah iqtisadiyah. Sebetulnya rihlah ini secara teori mengambil kata-kata dari bahasa Arab, yaitu rohala yarhalu, berjalan artinya, atau mengadakan sebuah perjalanan yang lebih jauh, mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk suatu tujuan tertentu. Orang dari bumi Indonesia menuju ke Mekah untuk berhaji sebetulnya rihlah. Orang dari Indonesia menuju ke Jerman untuk mencari ilmu sebetulnya rihlah. Dan rihlah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang ada di alam raja ini kecuali ada Allah yang intervensi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasihu fil ardi arba'at asrin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu semuanya di muka bumi ini 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu sekalian tidak bisa menghinakan Allah, dan Allah saja yang menghina orang kafir. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan. Berjalanlah kalian baik waktu lapang maupun sempit di muka bumi ini. Wajahidu, dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min kufr. Liilafi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy ini, mereka ini terbiasa untuk mengadakan perjalanan baik pada waktu musim dingin maupun musim panas, dan mereka diberi beban, diberi amanah. Setiap kali mengadakan perjalanan ini, jangan lupa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan makanan kepada semua makhluknya, terutama kepada mereka, dan dialah yang memberikan rasa nyaman pada mereka dan seluruh alam raya ini. Kemudian subhanallah,
syarat sekali dengan tauhid. Artinya pengagungan, penyatuan diri kita bahwa dalam setiap langkah ini agar tidak menjauh dari rel-rel yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqara dia ta'ala ilman ghufira lahu qabla yaqwa. Siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu, maka sebelum melangkah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yaqi. Siapa orang yang berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka berarti di jalan Allah sampai dia pulang. Kemudian dari rihlah yang ada ini diartikan biasanya Pondok Nur As-Salam ini memberangkatkan kita ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang ada, kita mempelajari apa isinya, apa sejarahnya. Tapi pada kali ini rihlah ini tidak dimaknai seperti itu, dengan kondisi yang serba mendesak kita untuk merubah kegiatan yang lain, sehingga penjelajahan kita di dalam dunia maya. Rihlah ini kita akan menjelajahi 4 wilayah. Yang pertama yaitu rihlah iqtisadiyah atau wisata ekonomi atau economic study tour. Artinya wisata-wisata yang ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, baik lokal, nasional maupun internasional. Sebut saja kita mempelajari sebuah pabrik kerupuk di Sukabumi, kemudian pabrik pemintalan kapas misalkan. Lebih jauh lagi, di dunia internasional ada yang produksi kain wol ataupun memproduksi senjata misalkan. Itu kita bisa cari. Maka yang perlu diambil pelajarannya, yang pertama adalah sejarahnya. Yang kedua, lokasinya di mana? Pendiri dan pemiliknya siapa? Yang keempat, proses produksinya seperti apa? Yang kelima, produknya apa? Yang keenam, omsetnya sampai berapa? Berbicara omset, maka di sana ada yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab kemajuan. Dan yang terakhir adalah kiat-kiat perusahaan ini, baik dalam kondisi pasang maupun surut, itu apa yang kita bisa ambil. Berikutnya, yang kedua adalah rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah adalah wisata yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Seperti kita mengunjungi situs-situs perguruan tinggi. Yang paling dekat dengan kita, misalkan ke daerah Bandung, kita akan menemui ITB, Institut Teknologi Bandung. Yang kita pelajari adalah sejarahnya, lokasinya di mana, kemudian founding father-nya siapa. Yang keempat, orientasi kependidikannya seperti apa. Yang kelima, produknya apa. Termasuk di dalam jalan mahasiswa-mahasiswanya, sehingga bisa mewarnai dunia kependidikan Indonesia. Itu yang sifatnya nasional.
Kalau yang internasional, kita bisa mempelajari Al-Azhar University atau Jamiatul Azhar atau Jamiatul Madinah Al-Munawwarah atau Jamiah Ummul Qura yang berada di Mekah. Yang ketiga adalah rihlah Sokhofiyah, rihlah budaya. Seperti kita akan mengunjungi sebuah situs yang lokal, misal seperti Keraton Cirebon, Kanoman dan Kesepuhan. Kita bisa ambil nilai budayanya. Kemudian Masjid Agung Banten, Keraton Yogyakarta. Kalau sifatnya internasional, bisa kita pelajari seperti Gua Hiro, Gua Sur, dan lain sebagainya. Yang kita ambil dan kita cari ilmunya adalah sejarahnya seperti apa, kedua lokasinya, dan yang ketiga nilai-nilai sosio-historis, kulturalnya seperti apa. Sehingga nampak di situ betapa nilai ini syarat akan budaya yang kita ambil dalam kehidupan kita. Yang keempat, rihlah diniyah. Rihlah diniyah ini yang dimaksud dengan rihlah ini adalah kita mempelajari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan ibadah haji. Lokasinya tentunya di Mekah. Kemudian Isra Mi'raj di Nanggur Aceh, Darussalam, atau Maulid Nabi di Minangkabau atau daerah Padang. Ini syarat sekali akan nilai-nilai keagamaan. Atau Maulid Nabi di suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kita pelajari adalah sejarahnya seperti apa, kemudian lokasinya, di mana tempatnya dan tepatnya. Yang ketiga, hikmah-hikmah aqaidiyah dan hikmah-hikmah syariahnya seperti apa. Sehingga kita bisa ambil pelajaran yang terbaik dari kegiatan-kegiatan itu. Rupanya ini saja yang perlu disampaikan. Anak-anak semuanya bisa mengambil pemaparan yang ada ini dengan langsung menjelajahi dunia maya sambil merujuk kepada sumber-sumber yang sahih, sehingga nampak warna keasliannya. Pemateri, mohon maaf, ini kami hanya melaksanakan amanah dari Bapak Pimpinan. Semua yang ada, kalaupun itu benar, hakikatnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari kebodohan kami, selamat bertugas, selamat melaksanakan dengan secara seksama, ikhlas, keras, dan lugas. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi.